Dentuman keras di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam meninggalkan duka mendalam. Tabrakan antara Kargo Bromo, Anggrek dan rangkaian KRL Komuter Line. Bukan hanya mengguncang jalur transportasi, tetapi juga menyisakan luka bagi banyak keluarga. Di tengah proses evakuasi dan perawatan korban, muncul satu usulan baru yang langsung memicu perdebatan luas. Bagaimana jika gerbong khusus wanita dipindahkan ke tengah rangkaian kereta? Gagasan ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Arifah Fauzi, setelah melihat fakta bahwa korban yang dievakuasi dari gerbong belakang didominasi perempuan, menurutnya posisi tengah dianggap lebih aman karena memiliki jarak lebih jauh dari titik benturan depan maupun belakang. Usulan tersebut langsung menjadi perhatian publik. Sebagian melihatnya sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan penumpang perempuan. Namun, tak sedikit pula yang menilai solusi ini justru membuka persoalan baru. Di media sosial, perdebatan berlangsung cepat. Banyak netizen mempertanyakan apakah keselamatan seharusnya dibagi berdasarkan gender. Mereka menilai nyawa siapapun memiliki nilai yang sama, baik perempuan maupun laki-laki. Perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Jadi maksud ibu-ibu Facebook ini apa sih? Di rumah kita udah jadi tumbal istri, Bu. Masa di jalan kita disuruh jadi tumbal masyarakat? Nggak semua laki-laki di Indonesia kayak si Limbat ya, Markona. Masih banyak laki-laki di Indonesia yang kalau demam rasanya kayak mau meninggal. Dengerin ya, kagak semua laki-laki punya ilmu kebal. Badan kita boleh Superman, tapi hati kami SpongeBob SquarePants. Solusi dari saya mendingan gerbong depan sama gerbong belakang diisi boti. Beberapa komentar bahkan datang dari perempuan sendiri. Mereka menilai fokus utama seharusnya bukan memindahkan posisi gerbong, melainkan memastikan kecelakaan serupa tidak terulang lagi. Selain itu, pengguna setia KRL juga menyoroti sisi teknis di lapangan. Penempatan gerbong khusus wanita selama ini sudah disesuaikan dengan pola naik turun penumpang di stasiun. Jika dipindah ke tengah, dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan baru, terutama karena jumlah gerbong setiap rangkaian bisa berbeda-beda. Artinya, titik tunggu penumpang di peron bisa berubah setiap saat. Hal ini berpotensi menambah kepadatan dan membuat alur penumpang semakin rumit saat jam sibuk. Selama ini, gerbong khusus wanita hadir bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga untuk memberi ruang aman dari kepadatan dan gangguan yang kerap terjadi di transportasi publik. Karena itu, perubahan posisi dianggap tidak sesederhana memindahkan satu gerbong dari ujung ke tengah. Menanggapi polemik ini, Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono memberikan pandangan yang lebih menenangkan. Ia menegaskan bahwa keselamatan tidak mengenal gender, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya berhak tiba di tujuan dengan selamat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah investigasi menyeluruh.
Mengapa tabrakan bisa terjadi? Apakah ada gangguan sistem? Apakah prosedur keselamatan berjalan maksimal? Siapkan secara khusus selama ini gerbongnya, justru yang mendapatkan bisa dikatakan resiko yang paling tinggi. Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan itu dinilai jauh lebih penting daripada memperdebatkan posisi tempat duduk penumpang. Kini, publik menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Tragedi ini seharusnya menjadi momentum memperbaiki sistem transportasi, mulai dari teknologi sinyal, koordinasi operasional, hingga standar keamanan yang lebih kuat. Karena pada akhirnya, masyarakat tidak sedang mencari siapa yang harus duduk di depan, tengah, atau belakang. Masyarakat hanya ingin satu hal sederhana, berangkat dengan tenang dan pulang ke rumah dengan selamat.